sahabat data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kami di podcast Dasar Bujur. Nah, di podcast perdana ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Balangan untuk sobat data semua supaya lebih kenal lagi nih dengan kami BPS Kabupaten Balangan. Di tahun baru, di tahun 2022 ini tentunya ini jadi awal baru buat kami BPS Kabupaten Balangan supaya bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua dan juga untuk sahabat data tentunya. Nah, di podcast ini kita mau sharing-sharing cerita-cerita yang santai-santai aja untuk sobat data tentang apa aja sih yang ada di BPS dan kegiatan yang ada di BPS itu sendiri. Nah, di sini sudah bersama dengan saya, rekan saya di sini ada Kak Kipe, dan juga special guest di podcast kali ini itu ada Kak Lina. Nah, di sini Kak Lina itu salah satu KSK berprestasi di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apalagi di BPS Kabupaten Balangan ini di tahun 2020 kemarin. Nah, Kak Lina nih, hari ini kita pengen sharing-sharing dan cerita sama Kak Lina tentang pengalaman kakak selama ini sudah mengabdi di BPS. Jadi sejak awal sampai sekarang tentunya kayak gitu. Iya nggak, Kak? Iya, Nah, benar sekali. Jadi gini ya Mbak Lina. Ini gua duluan yang ya nanya ya. silakan. Oke. Jadi kan Mbak Lina ini kami udah tahu, lebih senior dari kami kan ya. Nah, Mbak Lina nih awalnya dulu kerja di BPS nih dari kapan sih? Sama sebagai apa sebenarnya? Aku awal diangkat CPNS itu 2009, terus pengangkatan PNS itu 2010 di Kabupaten Kota Baru. Baru 2014 pindah ke Kabupaten Baru. Udah bertahun-tahun di BPS, udah tidak diragukan lagi pengalamannya nih. Sebagai ujung tombak nih, sebagai ujung tombak apa itu? Ujung tombak Oh BPS. iya. Nah, itu kan kakak selama di lapangan nih, pastinya kalau sebagai KSK pernah bertugas sebagai pengawas ataupun pencacah. Nah, kalau diberi pilihan nih kakak, kakak pilih jadi pengawas atau jadi pencacah nih selama bertugas di lapangan? Ada plus minusnya ya, jadi Hmm. pengawas, jadi pencacah itu. Tapi kalau menurut beban kerjanya, menurut saya tuh paling enak tuh jadi pencacah. Kalau pencacah itu misal dikasih 2 blok, dia akan bertanggung jawab dengan si 2 blok itu aja sampai bagus, sampai datanya bagus lah diserahkan ke Iya. pengawas. Tapi kalau jadi pengawas harus bertanggung jawab untuk beberapa blok dan beberapa Pencacah. kepala Iya. pencacah. Jadi kalau kakak diberi pilihan, ternyata kakak lebih milih jadi pencacah gitu. Nah, Iya. dalam mencacah pun ini kayaknya yang dicacah bisa macam-macam, dia nggak kak? Iya Nah, sih. yang dicacah bisa jadi usaha, Jadi rumah tangga. nah bisa jadi rumah tangga, kayak gitu. Nah, terus selama mencacah ini lebih milih mencacah usaha Atau rumah atau tangga. rumah tangga? Oh, kalau menurut saya ya, kalau mendata rumah tangga itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kita tuh kalau ke rumah tangga ini kita yang penting udah dengan sopan, sopan santun lah datang, izin dengan aparat setempat, dengan kalau ada ketua adatnya itu kita izin ke ketua adatnya, terus pendekatan pendekatan psikologi lah ke masyarakatnya biar diterima. Kita udah bisa, biasanya tuh mereka udah baik ke kita, udah langsung bisa menerima kita. Kalau ke perusahaan itu kayak ada prosedur-prosedur tertentu kan, jadi nggak bisa cuma pendekatan dikit aja kita udah bisa masuk, mereka punya syarat-syarat tertentu. Ya. Tapi mudah itu kan ngelihat juga kan di daerah mana ya. Oh iya. Kalau misalnya kita di kota kan ngajak, belum tentu ada orang yang datang. Iya benar-benar. Itu mungkin tadi biasa di daerah-daerah desa kali ya. Kalau di daerah desa lebih gampang pendekatannya. Eh, Selama ini kalau tadi kan nyacah ya, itu biasanya di daerah mana sih? Kok kelihatannya ngomongnya tuh lebih enak nyacah gitu loh. Kalau waktu penempatan di Balangan ini, kebetulan kondisi geografisnya yang biasa aku ditugaskan itu lumayan lah agak lebih gampang daripada kondisi geografis yang waktu aku ada di Kabupaten Kota Baru. Lebih mudah Jadi diakses lebih berarti ya. mudah diakses. Jadi kalau ke tempat yang mudah diakses ini kita tinggal melakukan pendekatan-pendekatan itu. Jadi lebih mudah lah kalau nyaca. Kurang lah beban pikiran lah ya. Iya. Sama beban badan juga kan nggak Iya. di jalan rusak. Iya. Sama cuma ngelihat pola. Misalnya nih kalau
mereka tuh adanya jam berapa. Biasanya kan petani karet Karet lah ya, Iya, buat penyadap karet. mastiin waktu buat ketemu waktu sama responden ya Kak ya. biar kita tuh nggak selisih lah waktunya sama mereka nyaman, kitanya juga nyaman waktu Iya. datang, nggak keburu-buru. Nah, sampai datang orangnya nggak ada di rumah. Iya. Tapi ada nggak sih Kak selama mencacah nih selama ini gitu pengalaman-pengalaman unik gitu yang bisa di-share ke kita di sini yang berkesan gitu buat Kakak selama mencacah tentunya. Positif boleh, negatif juga boleh. Santai aja. Kalau di waktu saya penempatan di Balangan ini, pengalaman unik itu kan pernah disuruh ngawas di daerah Kecamatan Halong. Jadi Kecamatan Halong itu kan terluas nih di Kabupaten Balangan. Terluas dan di ujung ya. Dan di ujung. Terus kecamatannya itu wilayahnya ada yang susah dicapai aksesnya gitu. Pernah saya ke desa Mauya, lumayan jauh sih dari ibu kota kabupaten sini. Agak-agak ke ujung ya. Di daerah-daerah dekat-dekat bukit lah kalau nggak salah Iya kan ya. benar, Di dekat perbatasan ya itu berarti. dekat perbatasan. Jadi di atas itu bagus sih, masyarakatnya apa enak aja, menerima Iya, kita lah iya. dengan baik. Jadi mereka tuh terdiri dari beberapa suku dan agama sih. Nah, yang di sebelahnya ada lagi desa Maraja ini, yang biasanya ada wisata buah. Jadi kalau ke situ kita iya. jadi bisa mengenal buah-buah hutan Kalimantan yang belum pernah aduh, dimakan seru di banget. daerah-daerah lain. Ya itu seru banget sambil nyacah, sambil dapat bonus bisa wisata. Belanja buah. Oh iya belanja buah ya. Iya, Gitu. pastinya. Dan soalnya buahnya di sana pasti buah yang unik-unik kayak gitu. Iya, buah-buah yang unik-unik itu kayak gitaan, salak hutan kayak gitu. Nah, kayak gitu aku nggak Ya. tahu ini Kak. Nah, Karena itu kayaknya iya. benar-benar buah asli di sini ya, Iya, gitu. Asli mungkin- Kalimantan banget. Iya. Mungkin yang kali bisa ajak gitu ya. Ya, Ke daerah Bisa, sana. bisa. Nah, ada nggak cerita lain lagi gitu selama berinteraksi langsung sama rumah tangga yang sudah pernah jadi responden? Yang pengalaman lucu kah? Atau yang bikin sedih kayak gitu? Atau mungkin bisa bikin kesel buat kakak nih selama ini? Pernah juga pas dulu mendata di wilayah Kabupaten Kota Baru sih. Boleh. Kalau kita nanya ke responden itu kan kita sesuai lah sama kuesioner kita kan. Iya. Tapi pada saat itu kan responden kita beda-beda kondisi psikologinya. Misalnya mereka lagi sedih nih saat itu pas ditanyain tentang pekerjaan. Saat itu apakah suami ibu bekerjanya apa? Pada saat itu dalam kondisi mungkin di daerah lain juga ada yang begitu. Dia mungkin mengalami kesulitan ekonomi kayak gitu, nangisnya sampai sekitar 3 jam. Jadi saya harus nggak menahan diri untuk menenangin dulu sampai mereka udah nyaman nih, baru kita lanjutin. Jadi cari timing yang pas gitu buat Iya. pendekatan ke responden lah ya kak ya gitu. Soalnya kan pencacah pasti nggak tahu kondisi responden yang ditanya. Siapa tahu tadi kan baru di PHK suaminya. Iya. Bisa jadi gitu. Nah, udah bekerja di PPS sangat lama dengan pengalaman yang sangat beragam tentunya kayak gitu. Dan juga pasti sudah banyak survei yang diikuti nih sama kakak. Nah, dari berbagai macam survei yang udah diikuti, ada nggak sih yang jadi survei favorit pilihan kakak nih selama ini kayak gitu? Kalau secara beban kerjanya, tingkat kesulitannya kayak gitu, kayaknya yang paling disukai itu Sakernas. Soalnya Sakernas itu kan dia lebih gampang, probingnya lebih gampang, masalahnya lebih gampang juga. Jadi tingkat kesalahan yang bisa kita lakukan itu lebih sedikit. Jadi lebih nyaman mengerjakannya. Menurut aku sih. Sakernas tenaga kerja berarti ya. Iya. Karena nggak ada yang tanya-tanya uang-uangnya gitu ya. Iya, nggak ada tanya uang-uangnya kan. Sensitif soalnya sih ya. Yang sensitifnya kurang di situ. Nah ini gua lagi nanya ya. Boleh, silakan buat kakak. Soalnya kan kemarin kami ini ada dengar yang dari BPS Kota Banjarmasin ya, salah satu stafnya tuh menuliskan opini di salah satu media. Kalau nggak salah tuh inti opininya tuh antara masyarakat tuh sering salah kaprah nih antara BPJS dengan BPJS. Nah kalau selama Mbak Lina nih ngawas atau nyacah kan di wilayah Kabupaten Balangan ini, pernah nggak sih ngalamin masyarakat tuh beneran salah kaprah gitu, opininya bener atau enggak? Iya, jadi waktu lapangan tuh dari BPJS nih mbak, bukan ternyata di BPS yang sering kayak gitu kak, itu kayak gimana? Sering banget sih itu. Jadi pas kita datang nih,
kadang-kadang kondisi kita soalnya rapi dikira sales. Oh iya, bisa. bisa. Kalau nggak rapi dikira peminta-minta kan. Bisa. Donatur gitu ya, cari donatur. Serba salah ya. Walaupun penampilan orang-orang kan kalau kerja emang rapi kan biasanya, nggak ada yang salah lah sama pekerjaan-pekerjaan yang lain. Terus kalau mereka tuh mengira nih, apalagi pada saat yang sebelum COVID dan sesudah terjadi pandemi COVID ini, mereka mengira petugas kesehatan tuh mau ngecek kesehatan lah ke lapangan. Kan selain kita juga ada petugas-petugas dari kesehatan yang di bidang KB atau yang lainnya, posyandu juga gitu kan. Atau mungkin vaksin ya, karena salah musim vaksin kayak gitu. Jadi mengira terus nama BPS itu kan bedanya cuma J ya, jadi satu huruf aja. Pantes. Berarti kita tuh sebenarnya nyari data tapi dikira nanyain siapa yang belum vaksin gitu. Iya, dikira nanyain siapa nih yang belum vaksin. Jadi ada yang takut buka pintu kayak gitu-gitu. Tapi dijelaskan aja sih, mereka paham aja masyarakat. Jadi sejauh ini meskipun adalah tantangan yang kayak gitu, tapi masih bisa lah ya dilewatin dengan pendekatan kekeluargaan, kurang lebih kayak gitu ya Kak ya. Nah, tapi itu kan masih yang petugas kesehatan. Oh iya, apa ada lagi nih? Enggak, yang tadi belum, yang BPJS belum dijelasin. Boleh. Kalau yang dikira petugas BPJS itu sebenarnya gimana sih? Karena di kabupaten ini biasanya ada program dulu sih, tapi sekarang kayaknya nggak tahu nih apa dilanjutin kalau nggak salah. Tergantung pemerintahnya, jadi ada BPJS gratis untuk masyarakat. Programnya Pemda ya? Kayak gitu. Membantu masyarakat nih di semua desa, biasanya mereka daftarin orang-orang ini biar mudah kan, biar terjamin lah kesehatan-kesehatannya. Berarti petugas kita dikira petugas itu. Iya, mulia juga sih misinya kan. Jadi walaupun dikira bisnis, alhamdulillah. Meskipun dikira BPJS, tapi tetap nyajanya lanjut terus. Iya, lanjut terus. Gitu ya. Sambil ngobrol. Ya, itu ngobrolnya sampai ditanya-tanyain gitu, kenapa misalnya masalah-masalah bantuan atau gimana? Itu selalu kayaknya. Selalu. Jadi kalau masuk pertanyaan pertama aja masih yang anggota rumah tangga nih, emang kenapa kami ditanyain ini, Mbak, mau ini ya? Mau dikasih bantuan apa? Walaupun ada yang bercanda dan serius. Kalau nanya tentang usaha, ditanya, usaha kami mau dibantu. Aku kemarin nggak dapat bantuan di ini loh, yang program ini loh Mbak, kenapa ya? Padahal kita kan cuma mendatakan nih, maksudnya memetakan lah, oh ini usahanya ada di sini. Tapi mereka tuh salah paham, ada yang program bantuan sosial dikira kita. Jadi kita sebisa mungkin lah menjelaskan. Kalau kitanya dari KSK atau staf-staf itu nggak bisa, kita nanya ke KF atau sama konsultasi sama kepala. Buat jelasin. Jadi responden sekalian curhat malah ke kita. Untuk itu yang bantuan-bantuan sih ya. Berarti opininya Pak Nurudin Zain itu benar sih ya. Emang fakta di lapangan begitu. Ada yang mengira kita nih sebagai tugas sosial. Jadi masih ini ya, kita nih sebagai orang BPS dikenali di masyarakat itu masih cukup kurang gitu sebenarnya. Masih dibilang cukup kurang. Nah, sebenarnya dari podcast ini sih diharapkannya sih buat sobat data dan masyarakat tentunya bisa lebih kenal kami di sini BPS, terlebih lagi di sini kita BPS Kabupaten Balangan yang sewaktu-waktu nih kalau kami di lapangan ataupun membutuhkan data ataupun sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS itu supaya kita bisa membuat kerjasama yang baik antara kami sebagai pendata dan juga masyarakat yang akan memberikan data kepada kami tentunya. Kami kayak gitu ya Kak ya berarti. Harapannya kalau ngeliat muka kita dikasih lah datanya lah ya. Diterima. Jadi minta tolong lah gitu. Apa yang kami tanyakan bisa diberikan jawaban terbaik gitu sejujur-jujurnya dari sobat data dan masyarakat, khususnya masyarakat di BPS Kabupaten Balangan tentunya kayak gitu. Ada lagi nggak nih Kak yang mau diceritain lagi atau mau kaki kepoin lagi nih dari Kak Lina? Ya sebenarnya ada satu lagi yang kurang. Apa nih? Silakan. Kalau menurut Mbak Lina sendiri ya kan sudah, setahu saya udah pernah jadi KSK berprestasi sih ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lah ya. Dan itu belum lama, baru 2020 kemarin kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Lina ini kan tadi ibaratnya eksistensi BPS ini masih kurang lah ya di masyarakat. Ya. Ada nggak sih bisa ngasih saran gitu atau masukan buat ya bisa ke mitra kita atau ntar kan petugas-petugas organik juga
Gimana sih caranya supaya bisa lebih mengakrabkan sama supaya lebih diketahui masyarakat gitu loh. Oh iya. Menurut saya ya, kita itu selain kita belajar teori-teori di kuesioner itu, harusnya kita diajari pendekatan. Oh, Cara apa nih? Public speaking. Oh iya, Itu bisa. kita diajari dari kalau bisa ada programnya gitu. Oh, Jadi baik. orang itu pada saat dia ngomong ini tahu lah, ini orang bisa membaca pada saat kita datang ke tempat orang itu, ini orang kelihatannya walaupun nggak akan 100%, Iya. ini Ya, orang paham. bisa kita tanyain lebih lanjut apa enggak. Baca mood Bisa orangnya baca kan mood ya. orang. Atau mungkin Trik-trik. membentuk suasana biar jadi mood kalau misalnya Iya. sebelumnya nggak Iya. terlalu mood atau bad mood gitulah ya, kayak gitu. Di peningkatan public speaking ya diharapkan Iya. ada pelatihannya tambahan gitu loh. Berarti jadi pengen pelatihan lagi atau gimana nih? Ya kan lumayan kalau pelatihan ya. Iya, iya. Kan nambah skill, nambah iya. skill. Jadi hobi ya, hobi yang lain ini buat hobi tambahan, latihan Iya, berarti. bisa. Biar ini juga, biar pas kita ke lapangan tuh dia nggak semerta-merta melupakan kita setelahnya. Oh, ntar. Oh iya, Oh, biar ini kayak akrab lah keluarga, ya. kayak keluarga. Aku datang lagi. Udah. Soalnya emang kenyataannya bisa sama lagi tahun depan atau survei lain sama lagi. Iya. Di tempat yang sama. Karena kayak semakin waktu-waktu akhir-akhir nih, semakin banyak survei, semakin banyak kegiatan BPS, dan ujung-ujungnya kan data yang kita ambil kan langsung nih dari masyarakat gitu ya. Berarti mau nggak mau ke masyarakat lagi, ketemu lagi, ke situ lagi, tanya-tanya lagi, kayak gitu kan ya. Ya, pasti kan ditanya tuh, ngapain kesini lagi? Iya. Bukannya kemarin baru datang. Kemarin ada yang kesini lagi. Nah. Kemarin ada yang kesini, kok kamu kesini lagi? Nah gitu. Ya bisa-bisa kita lah, tapi kan itu perlu dilatih kan Iya. menurut saya. Berarti itu sih harapannya ya, semoga aja didengar lah ya. Iya. Iya. Itu harapan dari Kak Lina. Dari kita harapin nggak nih Kak? Saya sih ngarapin ya. Ya udah, aku ikut mendukung aja harapannya. Ya. Amin ya, semoga terkabul. Oke, kalau gitu kita tadi udah cerita-cerita, Hmm. udah pengalaman udah Nah, sejak awal Kak Lina bergabung nih sebagai salah satu perwakilan KSK nih ceritanya, ya kan? Nah, terus habis itu kita mau ngomongin apa lagi nih sekarang? ya, konfirmasi yang opini juga sudah ya. Iya, Saran juga udah. udah. Terus Saya rasa- ada lagi nggak nih? Udah sih ya, saya rasa untuk Berarti- kali ini. Untuk podcast kali ini dari kami dirasa cukup dulu lah ya. Nanti kita bisa cerita-cerita lebih jauh lagi Di di episode selanjutnya. episode selanjutnya. Yang lain lagi Iya. temanya. Nah, Iya. di episode kali ini kita udah sharing cerita dari Kak Lina. Bisa jadi di next episode kita bisa sharing cerita-cerita lain yang lebih menarik lagi. Iya. Jadi nantikan episode-episode selanjutnya dari apa tadi namanya podcastnya? Dasar bujur. Dasar Bujur Podcast. Kita kasih Iya. applause dulu buat Dasar Bujur Podcast. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Iya. Iya, kalau bisa di like juga kalau suka. Di Iya. YouTube BPS Kabupaten Balangan apa Balangan. namanya? BPS Kabupaten Oh, Balangan. sama aja ya namanya. Sama aja. Oke, jadi jangan lupa di like, subscribe, dan Nyalakan lonceng notifikasi. notifikasinya kayak gitu. Jadi Iya. kayaknya ini kita tutup aja untuk episode kali ini. Kami di sini, saya sendiri Novi Arum, Saya Kak Cipe, dan juga Saya Lina. nah dari Iya. Kak Lina, kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dari Sobat Data dan masyarakat semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan Iya. sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.